Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akhirnya kembali lagi nih, kita bertemu lagi di acara apa nih, kayak podcast gitu ya, podcast tapi melalui Zoom gitu ya Kak ya. Karena ini lagi masa pandemi, PPKM, jadi kita hanya bisa melalui Zoom begitu. Sebenarnya bisa media-media lain, cuma kita memilih Zoom begitu. Oke, hari ini di sini ada aku, Bayu Murti Manunggal, dan di sebelahku ada. Farida Desianti. Oke, mantap sekali. Nah, di sini aku bersama Devi ini nanti akan membahas tentang manajemen seni pertunjukan, terutama di tari ya, begitu. Oke, sebelumnya nanti aku akan memberi gambaran dulu nih tentang manajemen pagelaran tari di masa pandemi. Nah, sebelumnya aku pernah terlibat dalam pementasan tari selama pandemi ini. Aku sempat menjadi lighting. Nah, itu juga cukup menjadi pengalaman baru ya, karena memang jarang sekali seorang Bayu Murti menjadi panitia. Kayaknya lebih ke, kalau nggak penonton, ya mungkin ya yang lain gitu. Oke, nah di sini aku udah bersama Kak Devi nih yang punya banyak pengalaman tentang pagelaran tari di masa sebelum pandemi maupun ketika pandemi ini. Oke, ya, sekarang kita tanya-tanya langsung. Selamat datang Kak Devi. Terima kasih Mas Bayu. Yap. Oke, karena sudah terhubung dengan Kak Devi juga, uh, aku mau tanya-tanya nih terkait selama pandemi ini pernah ikut pementasan apa aja sih Kak? Oke, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Masya Allah. Jadi, jadi di tahun ini aku mengikuti beberapa event. Kemarin ikut event Wayang Wong di Kabupaten Bantul. Jadi di situ aku membantu event fungsi, jadi ngantar-ngantar makanan ke penari, pengrawit, terus ke panitia yang lain, terus tugas kebersihan gedung pertunjukan itu, menata, menunggu makanan datang gitu. Oke, mantap sekali ya. Kendalanya apa aja sih Kak? Oh ya, sebelumnya suaranya agak kemereset, mungkin dari headset kan bisa itu. Halo? Halo, nah ya. Oke, gimana Kak Devi? Aku nggak pakai headset. Oke, nah ini suaranya terdengar jelas. Tadi sempat membahas masalah si konsumsi ya Kak ya. Nah, itu di pagelaran Wayang Uwong ya di Bantul. Iya. Oke. Ya, benar Mas Bayu. Oke, bagus. Nah, itu tuh kendalanya apa aja sih Kak? Selain tadi kan ada mengantar snack dan makanan kepada talent, panitia yang lain. Nah, itu kendala-kendala yang lain itu apa sih? Kalau kemarin tuh kendalanya menunggu sih Kak, menunggu makanan datang. Jadi sempat delay, sempat tertunda karena perjalanan lumayan jauh, yang punya catering. Jadi ya agak telat kayak gitu. Oke. Ya sih, saya juga pernah mengalami hal itu ya, tapi bukan kepanitiaan pagelaran tari, dan ya itu emang benar-benar mengganggu ya. Tapi untungnya aku di situ bukan jadi si konsumsi sih, jadi kayak nggak begitu deg-degan. Tapi emang kalau misalnya jadi si konsumsi dan ketika makanan delay emang benar-benar berpengaruh gitu ya, berpengaruh ke nanti performa talentnya, terus kemudian panitianya nanti juga bisa mungkin kalau parah lebih bisa jadi merubah rundown seperti itu. Nah, selain jadi si konsumsi, pernah jadi apa lagi nih Kak? Kemarin di bulan Januari, Februari, kan kemarin angkatan saya sama Mas Bayu ya. Iya benar. Kemarin kebetulan ada mata kuliah manajemen produksi atau Menpro. Nah di Menpro aku dapat tugas sebagai LO gitu, lotion tadi lotion official. Ya, gitulah pokoknya ya, liaison. Itulah. Nanti kita tulis aja di sini. Oke. Itu tugasnya mengkomunikasikan segala informasi dari pertama proses
ujian tari itu sampai finish, sampai selesai pementasan. Jadi dari pra sampai pasca Oke, pementasan. Jadi cukup ribet ya, cukup Ya, penuh tantangan gitu ya. Jadi bahkan sebelum acara, ketika hari H dan ketika bahkan sesudah pun masih berhubungan. Nah, kendalanya apa aja sih Kak dengan tugas seberat itu ya? Menurut itu berat ya? bisa dilihat kan Mas Bayu, sungguh berat. Tapi Iya nggak sih benar. apa-apa. Dari situ kita bisa kenalan, dapat link seperti itu. Nah, jadi kan ketika menjadi LO tadi kan emang lebih banyak dapat relasi gitu ya Kak ya? Ya, betul. Nah, tapi ketika pandemi seperti ini, apa sih yang jadi kendala? Mungkin proses atau cara berkomunikasinya jadi berbeda atau bagaimana? Kalau dari segi komunikasi jelas berbeda ya Kak. Jadi lebih ribet juga karena kalau nggak pandemi bisa ketemu langsung saat latihan atau pas hari H kayak rias gitu kan bisa di kampus. Kalau kemarin kan pandemi nggak boleh di kampus karena dibatasi, nggak boleh ada kerumunan. Ya itu, jadi dari segi komunikasi lebih diperketat, lebih diperjelas gitu loh Kak. Jadi sebenarnya ya takutnya kalau ngasih informasi itu salah karena kan satu pintu kan kemarin gitu. Oke, selain LO ya tadi, kendalanya di sisi lain mungkin Kak, ketika kan kita berproses bareng nih selama manajemen produksi ini. Jadi kan kita juga bisa lihat ada banyak ya, menurut saya ada banyak ya, karena itu juga pertama kali yang kita lakukan, dan ketika itu pandemi. Nah, itu juga ada banyak pro dan kontra dari stakeholder, dari atasan, dari pihak-pihak lain, sempat karena terkait perizinan ya Kak ya, bukan begitu? Yes, perizinan paling sulit dan paling utama. Yes, benar Gitu. banget. Karena kalau nggak izin juga kan pementasannya nggak tersenggarakan. Jadi santai Kak, jangan grogi Kak. Oke, emang terselenggara kok. yes. Terus yang kita perhatikan di sini, selain dari perizinan juga, apalagi sih Kak yang ketika yang menjadi kendala dalam bukan kendala, mungkin jadi rintangan atau hambatan ketika mengadakan sebuah pementasan online selain perizinan tadi, perizinan tempat. Kemarin otomatis perizinan kan kita nentuin tanggal ya Kak untuk pementasan dari awal sampai akhir. Nah kita kan bisa merencanakan tanggal segini kita mengadakan pementasan, tapi kan karena keadaan kayak pandemi kemarin kendalanya ada PSBB. Jadi sempat ujian kemarin diundur 2 kali karena PSBB diperpanjang. Jadi kita harus mengikuti peraturan tersebut seperti itu. Oke, benar banget ya. Emang karena PSBB jadi itu benar-benar H-1, bahkan saya mau loading lampu aja itu dibatalkan kan, waktu diundur. Itu juga lebih urusannya tuh lebih sisi yang berhubungan dengan pihak-pihak ketiga loh, seperti ada vendor dari dokumentasi, terus kemudian ada lighting, terus ada mungkin dari soundman mungkin ketika membawa alat seperti itu juga mungkin lebih ke takutnya anggaran tuh membengkak, dana pengeluaran tuh membengkak karena biaya penalti seperti itu ya Kak ya, denda seperti itu takutnya. Ya hambatannya adalah karena dari perizinan tempat, terus kemudian ada PSBB yang membuat ujian pelajaran itu mundur, sehingga banyak pihak yang berarti tercederai gitu ya. Oke. Jadi juga karena PSBB kan kemarin juga sempat ada masalah pembatasan
orang atau pembatasan panitia yang masuk gedung. Itu sebenarnya bagus, cuman emang karena ini adalah sebuah pementasan yang besar, karena dari beberapa pihak meminta pementasan ini dibuat menjadi seperti biasa atau seperti pada sebelum pandemi. Jadi memang banyak sekali ya, karena banyak sekali perhitungan-perhitungan yang meleset. Nah, karena ya tadi kita sudah membentuk sebuah kepanitiaan, terus kemudian ada pembatasan. Nah, itu juga karena mengurangi perkumpulan juga ya Kak ya. Jadi nanti juga, tapi kemarin alhamdulillah ya kita sempat sudah dirembuk, sudah ditemukan juga solusinya, yaitu dengan shift gitu ya Kak ya. Nah, dari kemarin kan juga LO ya Kak Devi, kan LO, terus kemudian ada berapa panitia tuh yang dari si LO sendiri aja? Kemarin dari angkatan saya sama Mas Bayu sendiri ada 8 orang, terus ditambah 3 orang adik tingkat. Itu karena kan LO harus banyak juga bertemu Kak tingkat 41 penampil, jadi energinya juga terkuras karena harus bolak-balik, terus harus pantau sana sini, itu lebih ribet juga seperti itu. Benar banget sih, emang kalau dari aku juga melihat sendiri dari LO ini memang perlu banyak SDM, tetapi karena pembatasan jadi agak sedikit terhambat. Nah, kemudian mungkin kita coba bahas dari sisi lain Kak. Dari mana nih? Yang menurut krusial banget itu di si pendanaan. Nah, kemarin sepertinya kita tidak ada ya, karena memang sengaja ditiadakan karena pandemi ini susah juga untuk mencari sponsor. Selain itu juga karena pihak atasan, maksudnya pihak yang lain itu memang nggak usah menggunakan pendanaan gitu. Jadi ini benar-benar dari ujian gitu. Nah, tapi kemarin sempat kita mengandalkan paid promote ya Kak ya? Iya, paid promote buat tambahan seperti itu. Jadi dari si humas ya. Iya benar. Itu kita ada rapat besar, semua panitia yang terlibat. Jadi ada usulan untuk paid promo, terus dijelasin bla 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 gitu, syaratnya apa, syarat ketentuan seperti itu. Terus akhirnya semua setuju karena kita berharap juga bisa membantu karena pengeluaran juga ternyata banyak, apalagi ada pengunduran pementasan jadi dana membengkak. Nah, terus ya diadain paid promo seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan untuk jaga-jaga gitu. Nah, emang sebenarnya riskan banget nih teman-teman terkait masalah dana ini. Jadi kalau bisa dilihat nanti terkait pembuatan pementasan itu tuh dilihat dari tujuan dari pementasan tersebut. Nah, kan tadi adalah ujian, jadi kita membuat panitianya seperti itu tadi, kita harus manut, bahasa Indonesianya manut apa sih? Mengikuti permintaan dosen ya. Oke, mengikuti permintaan dari dosen. Kemudian ya itu tadi terbentuklah. Kemarin itu tuh lagi nih Kak yang mau dibahas, berita-berita kemarin atau kendala-kendala kemarin ketika kita akan mengadakan sebuah pementasan di masa pandemi seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pasti kita ada panitianya. Iya, benar sekali. Ada panitianya. Ada panitianya, itu utama. Terus tentu panitia nanti kan dibagi tugas-tugas. Nanti kita sama-sama buat konsep pementasan tersebut. Benar-benar. Itu nanti kan pasti buat proposal untuk perizinan, pendanaan seperti itu. Untuk apa lagi ya? Dari proposal nanti kan sudah dibagi semua tugas, dan nanti tinggal dijalankan proposal itu. Kalau proposal tembus bisa pentas, kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Dan juga terkait tujuan juga ya, tadi kembali lagi ke tujuan pementasan, mungkin kalau memang misal ada sebuah acara dari karena misalnya dari acara dari desa ya, itu juga terkait dengan pendanaan gitu ya Kak ya, maksudnya dana dari desa atau nanti dana dari dinas seperti itu nih. Nah, terus habis itu nih, setelah tadi proposal tembus, nah apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari kita bagi dulu aja nih, tim produksi sama tim artistik sama host manager.
Nah, mungkin yang dilakukan tim artistik dulu nih apa nih Kak nih menurut Kakak? Kalau tim artistik kan untuk apa ya, membantu di pementasan, kayak di persiapan kayak dekor seperti itu, dekorasi itu, terus nanti dipikirkan sama tim art, pimpinan artistik itu nanti kayak dekorasi, terus apa ya, Lebih di ya misalnya di balik panggung gitu ya. butuh properti bisa jadi di balik panggung tenaga untuk apa ya, misal penari, koreografer pakai properti yang berat-berat, otomatis tim artistik ya nanti membantu menyeting semua sesuai dengan nanti ada kertas set panggungnya itu loh Kak. Oh, nanti ada ini apa sih namanya, lakban kertas tuh loh untuk batasi panggung gitu ya Kak ya? Iya kan ya? Ya itu panggung juga, terus pokoknya nanti kan ada deskripsi panggung toh dari koreografer, nanti butuhnya seperti ini seperti itu, nanti dijelasin ke tim artistik saat kan ada gladi bersih. Nah itu di saat gladi bersih bisa dicoba untuk tahu sampai mana nanti bisa dilakukan gitu ya. Seperti itu karena kemarin juga ini kan ya sempat terkendala karena PSBB, jadi kita nggak punya kesempatan buat gladi kotor. Nah itu sebenarnya sangat penting sekali ya ketika mengadakan suatu pementasan, ini gladi kotor, gladi bersih, sama hari H. Kalau menurut saya ini penting semua ya Kak ya? Ya penting karena gladi bersih itu hitungannya ya pentas. Benar banget. Jadi kayak ya dimaksimalkan juga. Benar banget, dimaksimalkan juga. Nah, terus tadi kan udah membahas ini ya malah ini ya di tim artistiknya ya, tadi udah ada pimpinan artistik, nanti mungkin bisa membahas masalah dekor. Mungkin ada juga yang membuat ada yang menyerahkan, mungkin ada beberapa ya yang ada beberapa kepanitiaan yang membuat si dekorasi sendiri, atau mungkin ada kepanitiaan yang sudah melimpahkan job desk dekorasi ini kepada yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Jadi kemarin sempat ada di tim art gitu ya Kak ya, sempat akan dibuat rencananya akan dibuat sebuah dekorasi untuk foto, tapi ya karena memang tadi diundur, jadi memang ya karena juga tidak adanya kepastian jadi tidak terjadi seperti itu. Tapi sebelumnya pasti terjadi begitu. Terus apalagi nih Kak ya yang mau nambahin nih, kemarin tim artistik juga sebelum pementasan membantu dalam pembuatan trailer, gitu, konsep trailer juga itu. Jadi di situ ada tim dokumentasi sama tim artistik dalam pembuatan trailer, kan pasti butuh properti juga kan, begitu. Terus dokumentasi juga penting, jadi sama-sama komunikasi biar tahu konsepnya bagaimana, terus ini yang mau ditampilin yang apa, seperti itu. Oke, ini tadinya dimaksud ini ya, pimpinan artistik ya, bukan tim artistik ya kan ya? Ya, pimpinan artistik, terus nanti ada teman-temannya juga, butuh tenaga, gitu. Tahunya pada bingung nanti, tim artistik, jadi nanti ya gitu. Lebih ke ini kalau yang kasus kita ya Kak ya, ceritanya pimpinan artistik ya. Pengalaman kemarin. Pengalaman kemarin. Gitu. Oke, mungkin di kepanitiaan lain, di pagelaran lain mungkin ada berbeda lagi. Nah ini tadi tuh trailer untuk produksinya, maksudnya trailer untuk apa ya kayak bahasanya? Iya kan produksinya? Iya. Produksi pementasannya seperti itu. Nah, terus tadi kan udah membahas tentang artistik juga, pimpinan artistik, terus kemudian nanti juga sempat menyinggung masalah. Kalau dari pengalamanku ya Kak ya, dari lighting itu tuh enggak begitu. Kalau dari pandemi dan ketika sebelum pandemi mungkin enggak berbeda jauh ya, mungkin lebih ke hal-hal terkait seperti tadi yang PSBB jadi harinya mundur, terus mungkin batasan hukuman jadinya dari pihak penampil tidak bisa membawa atau membatasi untuk krunya, jadi lighting juga hanya beberapa orang saja gitu. Terus kalau dari apa ya, kendala artistik, kendala ketika melakukan apa ya, pekerjaan itu tugas itu kali ya bahasanya. Itu lebih ke karena tadi disebutkan juga Kak Devi ada 41 garapan, jadi memang harus benar-benar tahu script lightingnya, benar-benar tahu
kapan breakout, mungkin tiba-tiba ada gas smoke seperti itu. Nah, dari lighting juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LO terkait pengumpulan script lighting juga gitu kan. Dikumpul di Google Drive pada waktu itu. Terus di sisi lain, tapi kita akan membahas sisi lain. Dari sisi lain ada sebenarnya agak sama sih dengan kepanitraan lain yang tim produksi. Dan ini mungkin lebih yang dirubah adalah ketika dokumentasi ya. Karena ini secara di pementasan yang divideokan itu ada request pada saat itu ada beberapa angle kamera, tapi juga tetap ada kamera yang di center gitu. Terus apalagi nih Kak ketika membuat host manager host manager kan keperluan di luar itu ya pada saat pementasan. Tapi ya dari pra sampai pasca selalu ada karena membantu kebutuhan publik atau umum, semua kepanitiaan kayak si konsumsi kan masuk di host manager. Benar. Dari awal proses sampai akhir kan pasti ada. Kita butuh makan ya, jadi si konsumsi yang menyiapkan. Jadi si konsumsi butuh link untuk cari catering seperti itu. Terus kemarin karena kita nggak boleh keluar masuk di stage pada saat hari H, jadi kemarin sempat ada just tip titipan. Ada just tip juga. Terus apalagi di host manager itu si perlengkapan. Si perlengkapan. Jadi kan lebih kebutuhan publik juga, kayak si konsumsi seperti itu menyeluruh. Jadi butuh peralatan seperti kabel, terus plaster seperti itu yang kecil-kecil, terus trap untuk yang butuh trap saat gladi bersih dan hari H di panggung. Walaupun nanti kalau untuk menyusun trap atau lainnya itu kan dari tim panggung ya, tim artisnya. Tapi untuk yang menyediakan trap kan tetap perlengkapan seperti itu. Terus apalagi ya? Mungkin ada yang lain, Mas Bayu, untuk menambahkan? Keamanan sih Kak ya. Ada keamanan kan ya? Ya, itu keamanan. Host manager itu ada keamanan untuk membantu mengkondisikan begitu dari proses awal. Jadi si keamanan itu nggak cuma jaga saat gladi bersih sama pementasan. Jadi kayak kita lagi rapat kecil, rapat besar itu kan butuh ketenangan biar fokus. Nanti dari si keamanan yang membantu mengkondisikan saat rapat tersebut. Terus itu di saat latihan mungkin menemani kakak tingkat kemarin itu ada dari si keamanan, karena kan ada perizinan untuk latihan kan, nanti takutnya diusir atau gimana sama satpam, jadi nanti keamanan bisa membantu sama LO juga untuk mengecek gitu. Terus pas gladi bersih gitu menjaga biar tidak banyak kerumunan, membatasi seperti itu. Terus mengingatkan juga si keamanan, kadang kita lupa kan dan kita juga sering lalai ya, kemarin ada kebocoran seperti itu. Jadi nanti keamanan yang membantu. Mungkin dari keamanan itu kan lingkungan ya. Kemudian ada keamanan dari dalam diri kita, ada tiga kanan ya Kak ya, misalnya dari tubuh kita nih sakit nih, nah kita minta tolongnya ke 3K. Itu juga ada yang medis dan non medis seperti itu. Ya itu betul, karena kan pandemi ada protokol kesehatan kan. Ya. Ketika kan mencari seperti yang untuk membantu, misal kita ada yang pingsan, nanti butuh itu yang buat ngangkat tuh Kak ya, tandu ya seperti itu. Terus obat-obatan, biasanya kan pada kecapean terus masuk angin kayak gitu, butuh tolak angin atau obat pusing seperti itu. Vitamin, nah itu kan pasti butuh vitamin semuanya, itu dari kepanitiaan itu semuanya butuh vitamin, biasanya dijadwalin. Terus untuk data yang misal siapa ini yang alergi makanan seperti itu, nanti dari P3K yang mendata, terus langsung nanti datanya diserahkan ke si konsumsi seperti itu. Terus untuk misal panitia kadang kan lupa kan, udah saking capeknya terus masker nggak pakai kayak gitu, nah nanti diingatin sama diingetin P3K gitu untuk cuci tangan selalu gitu, masuk gedung, di luar gedung
habis keluar gitu harus cuci tangan seperti itu. Benar-benar. Bisa sebenarnya pementasan itu nggak harus yang besar-besar, sederhana pun bisa gitu. Tanpa dana juga bisa. Iya, benar banget, benar banget. Nanti ini ya, secara sederhananya dengan memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Mungkin dari yang pertama mungkin nanti disiapkan dulu nih penampilannya, karyanya itu tuh tentang apa. Nah, itu nanti juga terkait dengan artistiknya nih. Nanti kalau misalnya tarian itu berlatar tempat atau berlatar waktu di siang hari, atau tempatnya itu juga yang cuma tanah lapang atau tempat yang luas, nanti kan bisa di lapangan atau mungkin di depan rumah kalau muat, atau mungkin ada di balai desa, dengan kita ya hanya nembung sebentar lah, kita mohon izin Mbak mau take video gitu kan juga bisa. Yes. Bener kan? Terus nanti juga bisa menghemat di lighting kalau misalnya pada siang hari ya Kak ya. Ya, itu nggak butuh lighting juga. Benar banget. Menghemat. Nah, terus habis itu nanti mungkin dari sound, mungkin kita tinggal ini aja, menyediakan speaker. Terus nanti karena ini kan daring ya, nanti bisa dimasukkan saja musiknya di video. Ditempel gitu ya Kak. Bener banget, ditempel. Ini sebenarnya banyak cara ya. Iya, banyak cara. Kayak video pun pakai HP bisa. Sekarang kan HP canggih-canggih kan. Kualitasnya bagus, kualitas kamera, terus aplikasi mengedit juga kan banyak. Kayak TikTok juga kan. Nah, itu juga ya. Tuh bisa. Sebenarnya tinggal kita mengolah saja ya. Kita tinggal mengolah apa yang sudah disediakan oleh alam, terus kemudian disediakan oleh teknologi-teknologi yang sudah canggih seperti itu. Nah, tinggal kita manfaatkan dan kita inovasikan dengan karya-karya kita. Seperti itu. Nah, semoga ya dari pengalaman aku dan Mas Bayu menjadi gambaran adik-adik semua. Ya, terima kasih pokoknya untuk semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih untuk Mas Bayu untuk diskusinya. Semoga bermanfaat, terus semakin maju, terus untuk pengalaman semuanya. Begitu. Siapa tahu dari video ini adik-adik semua dan semua penonton bisa membuat suatu pementasan, nggak harus tari tapi yang lain, atau event-event yang lain kayak lomba-lomba seperti itu, challenge seperti itu. Yes, benar banget. Oke, tadi dari closing statement dari Kak Devi. Nah, terus kalau closing statement dari aku adalah terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah berkenan menyaksikan video ini sampai saat ini, sampai detik ini. Nah, terima kasih banyak. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa besok lagi.